Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. SMA Double Track, maju bersama, hebat semua, gemilang. Perkenalkan, kami dari KUS 4 yang bernama Foto Kita. Izinkan saya memperkenalkan anggota KUS 4. Yang pertama, Ketua KUS 4 bernama Aditya Angga Saputra. Selanjutnya, Wakil Ketua KUS 4 yang bernama Anggun Agustinia. Diikuti oleh anggotanya, saya Nasya Alikan Nurjana, Najwa Nasya Anaya, Karisa Naya Lituhayu, dan Muhammad Dafa Albrian. Baik, langsung saja mari kita mulai presentasi pada hari ini. Kami persilahkan Ketua KUS 4 Aditya Angga Saputra. Halo teman-teman, nama saya Aditya Angga Saputra. Saya ketua dari KUS 4 yang bernama Foto Kita. Saya di sini dan rekan-rekan ingin mempresentasikan hasil kerja kita dalam 1 tahun ini. Kelompok usaha kita dilatar belakangi oleh alasan memilih proyek ini karena kita ingin meningkatkan kesadaran masyarakat dalam aspek fotografi. Yang kedua, permasalahan atau peluang. Keterbatasan akses fotografi di daerah tertentu itu juga menghambat peluang untuk memanfaatkan platform digital dalam pemasaran dan penjualan jasa fotografi. Tujuan karya kita menyediakan layanan fotografi yang berkualitas tinggi dan tujuan manfaatnya adalah pengembangan keterampilan praktis, yang kedua peningkatan kreativitas, yang ketiga persiapan karir, dan keempat pengembangan portofolio. Proses pembuatan alat dan bahan utama, kamera digital, DSLR, lensa, kartu memori, pencahayaan, dan penyangga tripod. Langkah-langkah pembuatan, perencanaan dan konseptualisasi, persiapan peralatan dan perangkat lunak, pengambilan foto gambar, pengedit, penyajian dan distribusian, dan pemrosesan. Ini adalah dokumentasi proses fotografi kita. Baik, terima kasih Ketua KUS 4. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Dafa Albrian. Kami persilahkan. Ya, halo, nama saya Dafa Albrian. Di sini saya menjelaskan tentang kendala teknis dan cara mengatasinya. Yang pertama adalah kurangnya cahaya, dan cara mengatasinya adalah menggunakan aktifkan flash internal atau menggunakan flash eksternal. Yang kedua adalah kurang fokus. Kurang fokus tidak tepat. Gambar menjadi buram atau tidak tajam karena fokus tidak tepat pada subjek yang diinginkan. Cara mengatasi, gunakan mode fokus yang tepat dan pastikan titik fokus berada pada objek yang diinginkan. Yang kedua adalah guncangan kamera. Gambar menjadi buram karena kamera bergerak saat pengambilan gambar. Cara mengatasi, gunakan tripod dan aktifkan mode stabilisasi. Yang keempat, overexposure dan underexposure. Gambar terlalu terang, overexposure, atau terlalu gelap, underexposure, karena pengaturan exposure yang tidak tepat. Cara mengatasi, periksa histogram pada layar kamera untuk memastikan exposure yang tepat. Gunakan mode aperture priority atau shutter priority. Dan ini adalah hasil karya dari KUS 4. Analisis biaya dan harga jual. Biaya produksi atau operasional, biaya tetap fixed cost, biaya sewa studio 1 juta per bulan, gaji instruktur tetap 1 juta per bulan, biaya penyusutan peralatan, kamera, lensa, dan lain-lain 2 juta per bulan, biaya administrasi dan pemasaran 1 juta per bulan, lalu total biaya tetap 5 juta per bulan. Yang kedua ada biaya variabel atau variable cost, biaya bahan habis pakai seperti kertas foto, tinta, dan lain-lain 500.000 per siswa atau per bulan.
Biaya transportasi dan akomodasi struktur 2 juta per bulan bila ada. Biaya promosi tambahan 500.000 per bulan, dan total biaya variabel tergantung jumlah kegiatan tambahan. Estimasi keuntungan. Estimasi keuntungan 1. Pendapatan rata-rata bulanan. Asumsi 5 foto pernikahan, 10 sesi foto prewedding, 20 sesi foto keluarga, dan 10 event. Penjualan produk dan pendapatan tambahan. Estimasi pendapatan bulanan 20 juta rupiah sampai 100 juta rupiah. Keuntungan kotor. Pendapatan rata-rata dikurangi total biaya operasional. Estimasi keuntungan kotor sekitar 15.200.000 sampai 73.500.000 rupiah. Keuntungan bersih. Keuntungan kotor dikurangi pajak, asumsi pajak 10%. Estimasi keuntungan bersih sekitar 13.680.000 sampai 66.150.000. Luar biasa. Terima kasih Muhammad Dafa Albrian. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Anggun Agustinia sebagai Wakil Ketua KUS 4. Kami persilahkan. Baik, perkenalkan nama saya Anggun Agustinia, bisa dipanggil Anggun. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor kelayakan usaha. Faktor-faktor yang mempengaruhi kelayakan usaha. Yang pertama yaitu lokasi yang strategis. Lokasi yang strategis dapat menguntungkan kelayakan usaha kita. Bisa juga kita dapat lebih baik tempat yang yaitu dengan lebih dekat dengan target pasar. Yang kedua, kualitas pelayanan. Profesionalisme, kreativitas, kepuasan pelanggan. Yang ketiga yaitu pemasaran. Pemasaran kita bisa membuat branding, promosi dari media sosial dan website. Yang keempat yaitu persaingan. Jumlah pesaing, harga, kualitas layanan. Yang kelima yaitu tren pasar, permintaan teknologi, dan gaya fotografi. Kesimpulannya, usaha fotografi memiliki potensi keuntungan yang besar, tetapi juga memerlukan investasi awal yang signifikan dan biaya operasional yang berkelanjutan. Kelayakan usaha sangat bergantung pada kemampuan untuk menarik. Strategi pemasaran. Strategi pemasaran kita bisa dilihat dari target pasar dan segmen konsumen. Yang pertama, target pasar. Perusahaan atau organisasi yang ingin meningkatkan efisiensi, inovasi, dan daya saing melalui visualisasi, data, dan dokumentasi sosial. Yang kedua yaitu individu atau profesional yang tertarik dengan fotografi sebagai alat untuk transformasi digital dan pengembangan karir. Selanjutnya segmen konsumen, perusahaan manufaktur, perusahaan yang menggunakan fotografi untuk dokumentasi, proses produksi, kontrol kualitas, dan visualisasi data. Yang kedua yaitu perusahaan konstruksi, menggunakan fotografi untuk pemantauan proyek, inspeksi, dan visualisasi data. Selanjutnya perusahaan retail menggunakan fotografi untuk pelacakan aset, dokumentasi, pengiriman, dan visualisasi data. Dan yang terakhir yaitu institusi pendidikan, menggunakan fotografi untuk pembelajaran jarak jauh, visualisasi data penelitian, dan dokumentasi kegiatan. Selanjutnya kita juga dapat melakukan strategi pemasaran melalui media promosi. Yang pertama yaitu media sosial, seperti Instagram, YouTube, website, dan masih banyak lagi. Dan yang kedua yaitu melalui bazar dan pameran. Ikut serta dalam bazar dapat mempromosikan produk kita atau foto produk atau jasa kita terhadap orang lain. Dengan menerapkan strategi pemasaran yang komprehensif dan terintegrasi, bisnis DT fotografi dapat menjangkau target pasar, membangun brand awareness, dan meningkatkan penjualan kita. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan disampaikan oleh Karisa Naya Lituhayu. Baik, perkenalkan nama saya Karisa Naya Lituhayu. Saya akan mempresentasikan tentang refleksi dan pembelajaran. Pelatihan DT fotografi memberikan pengalaman berharga dalam memahami konsep, menggunakan teknologi, dan
mengembangkan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan industri. Meskipun ada tantangan, solusi yang tepat dapat ditemukan melalui pembelajaran berkelanjutan, kolaborasi, dan pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Keterampilan baru yang diperoleh akan membantu dalam mengembangkan karir di bidang fotografi dan transformasi digital. Baik, terima kasih. Tidak disangka kita sudah selesai mempresentasikan presentasi pada pagi hari ini. Pada kesempatan ini, kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Heri Suroto sebagai guru pembimbing kami selama proses pelatihan SMA Double Track Fotografi. Juga kami sampaikan terima kasih kepada Institut Teknologi 10 November atas fasilitas dan sumber daya yang telah disediakan. Terakhir, kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur atas dukungan finansial dan moral yang telah diberikan, sehingga proyek ini dapat berjalan dengan sukses. Dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMA Double Track, maju bersama, hebat semua, gemilang. Itu dia.